Indonesia ibu pertiwi, kau ku puja, kau ku kasihi, tenagaku bahkan pun jiwaku kepadamu relaku beri. Itu dia lagu yang judulnya Indonesia Pusaka, itu ke stanza kedua atau ketiga itu tadi yang saya nyanyikannya, ciptaan Bapak Ismail Marzuki. Kenapa saya menyanyikan itu? Karena ini berkaitan dengan hadiah selanjutnya yang diberikan kepada rakyat Indonesia di tahun 2025. Kali ini datang dari Mahkamah Konstitusi. Tepuk tangannya mana? Jadi Mahkamah Konstitusi itu lagi bebenah, saudara-saudara. Nampaknya mereka ingin memperbaiki citra yang dianggap banyak sekali rakyat Indonesia menjadi biang keladi kekisruhan demokrasi yang terjadi hari ini. Ya tentu saja kasusnya Anwar Usman ya. Nah tapi bukan kasusnya Anwar Usman ya, kasusnya Paman Usman. Nah ini sudah lewat ya, tapi kita sekarang berlalu dan sudah masuk ke 2025. Tapi nampaknya MK memang sedang memperbaiki diri. Diawali dengan perubahan threshold pada saat pilkada menjadi 6,5%, 7,5%, dan 8,5%. Padahal sebelumnya 20%. Nah. Kenapa saya sampai 3 kali? Saya agak lupa. Jadi gini, jadi kemarin beberapa hari yang lalu MK memastikan bahwa threshold presiden itu tidak lagi ada. Calon presiden tuh nggak lagi ada. Tidak ada lagi. Sebelumnya 20%, jadi tidak ada lagi. Jadi ini langsung disambut hangat oleh putra-putri terbaik Indonesia yang bersiap maju ke perhelatan Pilpres 2029. Ya. Jadi setiap partai politik itu boleh mengajukan calon presiden sendiri. Walaupun oleh MK disyaratkan lolos verifikasi. Kalau bicara lolos verifikasi, yang kelihatannya mudah itu adalah 8 partai politik yang lolos ke Senayan. Yaitu PD Perjuangan, Golkar, Gerindra, PKB, Nasdem, PKS, PAN, dan Demokrat. 8. Itu bisa mengajukan calon presiden sendiri. Jadi putra-putra terbaik bangsa tentunya seperti saya itu bisa maju sebagai calon presiden atau calon wakil presiden. Kalau ada yang minta, saya jadi malu saya. Nggak takutnya diminta saya. Tapi tolonglah, jadi kalau partai politik minta saya jangan capres lah. Karena kan ada Pak Prabowo Subianto. Cawapres saya masih oke lah. Cawapres saya. Kan kali aja Mas Gibran maju sendiri kan. Lagi pula kelihatannya jadi wapres tuh enak ya. Menurut undang-undang kan memang pekerjaannya menggantikan presiden kalau nggak salah. Jadi kalau presidennya nggak nyuruh dia kerja, ya dia oke-oke aja lah. Mengkaji kebijakan presiden gitu oke kali. Nah, kembali ke MK. Tapi setelah memberikan hadiah ulang tahun, MK juga membuat kejutan. Itu pelantikan kepala-kepala daerah yang telah menang pilkada November kemarin, itu diundur dari awalnya Februari menjadi Maret, pas bulan puasa. Mungkin biar irit ya, supaya nggak ada snack siang ya. Kan kalau bulan puasa kan nggak kasih snack kan, nggak kasih makan siang. Mungkin itu salah satunya, tapi katanya menurut MK, waktunya kalau Februari nggak cukup. Tadinya kan awalnya 7 Februari buat gubernur, 10 Februari buat bupati. Nah ini diundur ke Maret, belum dijelaskan kapan. Tapi kalau nggak salah Muhammadiyah ada yang sudah mengumumkan Ramadan itu dimulai tanggal 1 Maret, selesainya tanggal 30 Maret. Lebarannya 30 Maret. Jadi kalau diumumkan atau pelantikan kepala daerah ini dilaksanakan pada bulan puasa, maka kita kebayang nanti acaranya diakhiri dengan buka puasa bersama. Dilanjutkan dengan sholat tarawih bersama. Ya, dan semua yang menang berharap berkah Ramadan karena mereka memulai pemerintahan di bulan Ramadan. Kata MK kenapa diundur? Karena memang waktunya tidak cukup. Jadi pada saat saya membacakan atau saya beropini tentang ini, MK juga sedang bersidang tentang sengketa pilkada. Bahkan di media sosial tuh ada daerah yang dibatalkan atau didiskualifikasi pesertanya, kan mengerikan ya. Ya mengerikan. Ya kan bahasa Inggris. Mengerikan ya. Dia bilang nih, MK pastikan pembacaan keputusan sengketa paling telat 11 Maret. Baru selesai 11 Maret ya habis itulah baru kemudian dilantik. Nah sekarang ini lagi dibacain nih satu-satu nih keputusan-keputusan yang kalau nggak ada sengketa ya langsung
lantik lah. Yang juga panas sih saya dengar Jawa Timur ya. Karena Bu Risma kalau saya nggak salah itu mengajukan juga keberatan gugatan kepada pemenang pilkada Bu Khofifah kok. Pemenang versi quick count ya. Ya nanti kita lihat aja. Tapi memang kita berharap banget kepada Pak Suhartoyo dan kawan-kawan di MK. Supaya untuk menegakkan kembali marwah demokrasi di Indonesia. Hal-hal yang mudah-mudahan saja menjadi batu loncatan serius ke arah lebih baik dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Nah ini juga nih, jangan sampai ini kejadiannya. Jadi ada desas-desus, MK ini oke, ya, dengan keputusan tanpa ambang batas pencalonan capres. Kalau opini saya satu, gara-gara mungkin di 2029 itu tidak mengubah apa-apa. Karena kan Pak Prabowo masih kuat ya, elektabilitas bagus. Jadi kalau nyalon lagi, terutama koalisi yang sekarang nggak ada yang berani tuh lawan Pak Prabowo. Paling nanti satu aja lawannya mungkin dari PDI Perjuangan. Jadi paling kita punya 2 calon lagi. Tapi yang mau saya bahas ini, ada desas-desus ambang batas calon presiden ini dihilangkan dan kemudian ada arah katanya dengan alasan menerapkan sila keempat Pancasila, permusyawaratan perwakilan, ada mungkinnya ada usaha-usaha pemilihan presiden dilakukan oleh DPR dan MPR lagi. DPR, DPD, MPR. Jadi rakyat bagaimana? Rakyat nyumbang saran. Jadi karena nggak ada threshold, partai politik bisa ngajuin, tapi milihnya DPR. Tapi mudah-mudahan tidak terjadi seperti itu. Karena apa yang sudah diambil oleh, apa yang sudah diberikan negara kepada rakyat untuk mempersilahkan rakyat memilih, tolong jangan diambil lagi. Sakit hati ini. Jadi tolong jangan pisahkan pemilihan calon presiden dengan hak-hak rakyat. Biarkan saja tetap rakyat memilih. Jangan dipisahkan. Itu ada lagunya tuh. Jangan pisahkan aku dan dia. Tuhan tolonglah ku cinta dia. Biarkan kami tetap bersama di dalam suka dan duka. Nah itulah tadi sebuah cuplikan lagu pemersatu bangsa ya. Dari saya Hendy Satrio hanya di Satgas Kritik setiap hari Senin sampai Jumat jam 19. Silakan teman-teman kalau mau ada komen-komen, usulan-usulan topik nanti kita bacakan. Termasuk ada beberapa komentar-komentar yang masuk dan jarang-jarang emang sekarang saya bacain ya. Tapi saya bacain nanti. Kira-kira gitu. Mari kita berikan semangat perjuangan, semangat kesejahteraan kepada Mahkamah Konstitusi untuk tetap bisa mengawal Indonesia dari keputusan-keputusan yang pro rakyat, yang pro kesejahteraan rakyat, dan pro keadilan rakyat. Terima kasih. Saya Hendy Satrio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.